Oke, misal kita tadi sampai mana ini ya? Nah, lebih suka pakaian ketat, dia suka terus bergerak, suka berlari daripada berjalan di atas ujung kaki. Oke. Contohnya ini sudah sampai ini adalah strategi untuk anak-anak yang kasus A itu. Seperti berjalan itu dengan yang tadi saya ngomong wheelbarrow atau crab walk. Yang kedua, aktivitas angkat benda sudah. Aktivitas menggunakan banyak energi, berlari, melompat. Ini memakai teraben, itu elastis yang sangat besar. Itu bisa dibuat untuk exercise-nya tarik-menarik gitu. Atau bisa ditaruh di kaki, jadi kakinya mungkin bisa ke kiri ke kanan. Nah, itu banyak sangat memberikan inputan secara proprioseptif. Kita tunggu Nabila untuk bisa men-sharekan terapen dengan W sitting ya, Nabila. Terus yang selanjutnya yang bisa kita lakukan, karena anak-anak ini kan suka menabrak-nabrak toh. Jadi kita untuk meminimalkan resiko anak jatuh adalah furniture di ruangan itu ditaruh tepi supaya di tengah-tengahnya itu nggak banyak furniture yang membuat anak bisa nabrak sana sini ya. Terus sediakan sepatu anti slip untuk anak tidak mudah jatuh. Ya mungkin sepatunya saya enggak tahu sepatu anti slip ini yang seperti apa, mungkin lebih ke arah yang dasar sepatu itu tidak licin ya. Terus ataukah ini ada sepatu yang khusus anti slip? Saya kurang tahu hal ini. Terus yang lainnya yang kita bisa lakukan adalah anak-anak ini kan butuh inputan yang besar untuk proprioseptifnya. Salah satu yang bisa kita lakukan, anak ini senang dipeluk. Dan kalau meluk anak ini mungkin lebih yang keras gitu. Jadi kalau dia dalam pelukan kita itu coba kita lakukan pelukan yang lebih keras, lebih lebih menekan, anak ini akan lebih senang. Nah, terus kalau anak-anak ini biasanya suka pakai selimut atau suka pakai bantal atau guling taruh di atas tubuhnya. Karena dia dengan begitu dia bisa memberikan juga masukan proprioseptif. Nah, kenapa anak-anak ini melakukan hal-hal seperti ini? Semua inputan proprioseptif ya itu untuk anak-anak yang kurang itu bisa menenangkan juga, membuat mereka tenang. Jadi proprioseptif ini sangat penting. Bukan cuma karena anak-anak kita mungkin hipo, kurang masukan sensori proprio, tetapi juga untuk kalau dalam keadaan anak-anak kita gelisah atau dia sedang kacau ya, secara emosional, itu berikanlah inputan proprio. Pasti akan bisa menenangkan mereka. Terus gunakan aktivitas motorik halus dalam rutinitas harian mereka. Misalnya dorong mereka untuk menggambar, membangun, atau bermain dengan fidget spinner. Jadi ini motorik halus. Kegiatan motorik halus ya, itu juga masukkan dalam rutinitas mereka untuk juga mereka ini kan biasanya banyak yang diminta oleh sebelum-sebelumnya nih kegiatan dengan motorik kasar. Nah, di sini kita juga jangan lupa memberikan motorik halus. Seperti menggambar, terus membangun itu seperti kayak kita dengan balok-balok membangun ke atas. Nah, dengan waktu meletakkan balok-balok itu
dia juga motorik halus loh. Kalau dia motorik kasar itu pasti jatuh-jatuh terus. Dia nggak akan mampu membangun ke atas sampai tinggi. Nah, kemampuan ini juga memberikan proprioseptif. Jadi apa ya? Ibu juga kan dari tadi motorik halus ini harus diberikan juga dalam kegiatan sehari-hari mereka. Itu yang paling terakhir tuh fidget ya. Fidget ini sesuatu anak-anak yang suka pegang. Ya mungkin pegangan yang dipegang itu bisa suka ada diputar, dibalik, atau pokoknya banyak yang bisa dilakukan dengan jari-jari tangan kita. Tapi terus fidget ini bisa biasanya kecil, seukuran tangan, dan bisa dimasukkan di dalam kantong, dipegang di genggaman kita gitu ya. Jadi itu juga membuat mereka lebih tenang. Kalau kita mau membawa mereka ke tempat yang mungkin harus menunggu, ya, atau kita di restoran di mana makanan itu pasti harus menunggu toh, untuk supaya mereka bisa tenang menunggu, bawakanlah fidget ini. Ya ini kebetulan dia ngomong fidget spinner itu adalah fidget yang bisa diputar-putar gitu ya. Mainan yang kecil yang bisa diputar-putar, tapi tidak cuma spinner lah, macam-macam. Asalkan itu berkaitan dengan kegiatan jari-jari tangan. Terus ini yang saya ngomong personal space itu, ya. Ini mengajarkan mereka bagaimana kalau dia harus berhadapan dengan orang lain, seberapa jauh mereka harus dari orang yang sedang diajak bicara. Dan kalau umpamanya dia melebihi itu, berarti anak-anak diberikan, kamu jangan terlalu dekat dengan orang yang kamu ajak bicara ya. Aturannya ya panjang lengan itu. Atau hula hoop, tapi kalau hula hoop nggak semua orang bisa, anak bisa hula hoop ya. Pakai aturan panjang lengan itu lebih mudah. Dan berikan reward atau pujian supaya anak bisa melakukan hal ini, personal space dengan orang yang diajak bermain atau berbicara, dan akhirnya anak bisa melakukan kegiatan sosial ini dengan bagus. Karena ini personal space ini sangat penting. Kalau anak-anak mungkin tidak nyaman karena dia terlalu dekat dengan dia, anak ini akan tidak mau bermain dengan anak ini lagi, dan akhirnya mereka tidak punya teman. Dan kalau tidak punya teman kan akhirnya mereka pun juga jadi gimana ya, kegiatan sosialnya terganggu gitu. Bukan karena dia tidak mau bermain, tetapi dia kesulitan mencari teman karena kesalahan personal space ini. Oke. Nah, ini salah satu aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, seperti tarik tali ya. Kita kalau nggak punya banyak orang ya kita bisa berdua aja kan. Satu di sini, ujung satunya, satu di ujung sini. Kok bisa balik lagi? Dan juga mungkin bisa, ini kan yang mungkin 1 kilo ya. Ada juga yang setengah kilo. Nah, anak-anak melakukan kegiatan dengan memakai ini kan dengan atau tanpa apa ini namanya, dumbbell ini pasti berbeda. Dengan dumbbell dia akan merasakan lebih masukan pada join, persendian, dan ototnya. Ini juga kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa cuman ini ya dengan alat. Kalau ibu punya, nah ini bagus. Kalau nggak punya, saya pikir nggak perlu sampai memakai hal ini. Dengan berlari, melompat, terus merangkak, itu semua sudah bisa memberikan inputan proprio yang sangat besar.
Oke, saya sekarang ke proprio yang hipersensitif. Kalau anak-anak proprio hipersensitif itu dia sensitif terhadap inputan sensori. Atau dia dengan aktif menghindari inputan sensori itu. Jadi anak ini biasanya dengan ciri-ciri seperti ini, jika seorang anak, ini pola sensitif sensori, jadi dia ini yang pasif, hipersensitif yang pasif ya. Mempertahankan tubuh mereka dalam posisi ganjil atau tampak lesu, lelah, dan gerakannya lambat. Mereka mungkin mudah lelah setelah berdiri dalam waktu yang lama. Nah, kenapa anak-anak yang hipersensitif itu bisa memberi behaviornya seperti ini? Pertama, dia oke, sekarang kita kembali ke hipersensitif ya. Jika seorang anak ya kembali ke posisi. Anak ini karena hipersensitif, dia tidak mau menerima inputan proprio. Jadi ibu kan tahu, kita kan tahu inputan proprio itu ada di otot dan di persendian. Karena hal itu, dia kalau inputan pada otot dan persendian terjadi kalau kita melakukan gerakan-gerakan yang tadi kita bicarakan itu. Ya. Jadi karena dia tidak mau memberikan inputan, menerima masukan itu, dia berusaha untuk tidak melakukan gerakan-gerakan itu. Berusaha sebisa mungkin tidak bergerak. Jadi kalau dia bergerak itu mesti yang pelan-pelan. Nah, kenapa dia mudah lelah setelah berdiri untuk waktu yang lama? Karena dia mempertahankan posisi tubuhnya yang aneh. Kalau kita berusaha tidak bergerak dan mempertahankan posisi yang sama dalam waktu yang lama, pasti kita akan capek kan. Nah, itu yang membuat mereka mudah lelah. Terus tampak kaku saat berjalan atau berdiri. Ya karena dia menghindari waktu berjalan itu seminim-minimnya saya mendapatkan inputan dari otot dan persendian. Jadi akhirnya aneh jalannya. Kesulitan memindahkan benda-benda kecil di sekitar tangan mereka, seperti kancing atau tali sepatu. Ya, kalau kita mengancing atau menali sepatu pasti juga persendian kita dan otot kita pasti juga menerima inputan proprio. Karena kita untuk bisa melakukan hal itu, kita perlu otot-otot kita kan. Kalau kita menggunakan otot kita, pasti itu akan sampai ke otak kita. Dan itu dianggap sebagai inputan kan. Jadi anak-anak yang mengalami kesulitan memutar kenop pintu atau membuka atau menutup wadah. Hal itu juga pasti kita melakukan memutar kenop pintu itu, kita juga akan memakai sendi-sendi kita, otot kita. Tanpa itu kita juga tidak akan bisa melakukan. Menggerakkan seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya untuk melihat sesuatu. Nah, kalau saya mau melihat sesuatu, enak kalau saya menoleh hanya kepala saya, itu persendian saya yang berjalan. Tapi kalau saya memutar seluruh tubuh saya tidak akan memakai persendian itu. Lebih tidak memakai persendian, lebih minim inputan proprionya daripada saya memutar leher, memakai sendi leher untuk melihat, memutar kepala. Tampak tidak terkoordinasi dalam gerakan mereka, misalnya saat menangkap bola. Nah, menangkap bola itu kalau kita tidak mau, karena dia tahu pada waktu menangkap bola itu kan pasti, apalagi bolanya besar, nah, pasti inputannya lebih banyak lagi. Maka kenapa tidak terkoordinasi? Karena dia mau menghindar, tapi juga harus menangkap bola. Jadi gerakannya jadi tidak seperti orang yang benar-benar mau menangkap bola.
sangat sensitif terhadap nyeri. Mungkin mereka mengeluh kalau jari mereka sakit setelah menyentuh pensil, akhirnya menulis. Loh, kalau kamu menulis, terus, oh tanganku sakit. Nah, itu kan biasanya kita ngomong, kamu lebay ya. Tapi itu ada bisa terjadi loh. Jadi kita bisa menilai, oh anak saya ini proprionya hiper. Maka dia merasakan itu dalam bentuk nyeri. Untuk kegiatan yang kalau menulis itu kan lama dan ada tekanannya, itu menyiksa buat mereka karena dia merasa itu sakit gitu. Nah,